yang diduga kuat daftar korban. Rumah kos DM yang diduga pelaku sodomi terhadap sejumlah anak yang terletak di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, digerebek petugas. Rumah ini ditengarai menjadi tempat DM menjalankan aksinya menyodomi 7 anak SMP dan SMA. Namun DM ternyata sudah kabur. Petugas kemudian menggeledah rumah kos DM. Petugas mendapati sejumlah barang bukti mulai dari baju polisi, baju anak SMP dan SMA serta bantal dan kasur. Polisi juga menemukan catatan nama anak-anak yang diduga kuat merupakan para korban. Uniknya di dalam lemari didapati sejumlah barang aneh yang diduga jimat milik DM. DM yang mengaku sebagai intel Polda Jawa Timur serta jago bahasa Inggris kerap membawa masuk sejumlah anak. Karena itu warga sebelumnya tidak curiga karena DM berdalih membuka praktek kursus bahasa Inggris dan tenaga dalam. Kita warga sini juga curiga, Pak. Jadi curiga dalam arti kok sering bolak-balik anak tadi kos kita tutup, cuman dia katanya itu guru bahasa Inggris. Sekarang masih dalam pelajaran pada tersangka. Mudah-mudahan tersangka sudah kita amankan. Seluruh barang bukti kemudian dibawa polisi. Petugas juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kabur ke Jawa Timur. Sementara para korban hingga kini masih dimintai keterangan di unit PPA Polres Cirebon Kota. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Seorang ayah tega menganiaya anaknya sendiri hingga meregang nyawa. Aksi kekerasan sang ayah terjadi di rumahnya di Bondowoso, Jawa Timur hanya lantaran anaknya diketahui bolos sekolah. Tolong jagalah perasaannya ya Pak ya. Tidak bisa. Kasihan ya sih. Sri Wahyuni hanya bisa menangis saat ditanya peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya Yansi Ismiandi. Anaknya masih sekolah di SMK. Terlebih Ismiandi meregang nyawa di tangan ayahnya sendiri. Untuk mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban Selasa sore. Penganiayaan tersebut berawal dari datangnya guru BP yang menanyakan Ismiandi telah beberapa hari tidak masuk sekolah. Mendengar informasi itu, pelaku emosi dan memukuli anaknya. Esok harinya dalam kondisi babak belur, korban berangkat ke sekolah namun jatuh pingsan di perjalanan. Oleh warga, korban diantar ke sekolah. Melihat kondisi Yansi Ismiandi, guru mengantarnya ke puskesmas hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus penganiayaan yang terjadi 8 Agustus lalu ini sempat ditutupi oleh keluarga yang menyatakan Ismiandi terluka akibat jatuh dari sepeda. Namun polisi curiga hingga melakukan penyelidikan. Dalam rekonstruksi terungkap, kekejian pelaku saat menganiaya anaknya mulai dari menjambak rambut, menendang hingga memukul dengan kayu. Guru BP dari sekolahan menanyakan kenapa anak ini tidak masuk sekolah. Setelah itu ditemui oleh ibunya dan tiba-tiba bapaknya datang sesaat setelah guru BP tersebut pulang, marah dan memukul. Yang pertama adalah menjambak rambutnya, yang kedua menarik dia ke dalam rumah di ruang tengah dan memukul dia beberapa kali dengan sandal. Tidak selesai sampai di situ, dibawa ke belakang dan dipukuli pakai kayu. Pada umumnya masalahnya sama, mereka tidak masuk. Sudah beberapa hari mulai setelah Lebaran ini kan mestinya masuk. Tapi kalau tidak keliru itu sampai hari Jumat setelah Lebaran anak itu tidak masuk. Jadi akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal berlapis mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak hingga penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Penyidikan kasus tewasnya Yansi Ismiandi, pelajar SMK di tangan ayahnya sendiri, terus dilakukan aparat kepolisian. Hari ini 6 guru korban menjalani pemeriksaan sebagai saksi. 6 guru sekolah Yansi Ismiandi hari ini memenuhi panggilan penyidik Polres Bondowoso untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tewasnya korban di tangan ayahnya sendiri. Dalam pemeriksaan, polisi kembali mendapatkan informasi korban yang sekolah di SMK Pertanian Tegal Ampel Bondowoso tersebut sempat berangkat ke sekolah dalam kondisi babak belur sehari setelah dianiaya sang ayah. Di perjalanan korban jatuh pingsan. Seperti yang dilaporkan koresponden kami, Tommy Iskandar, polisi berencana membongkar makam korban untuk melakukan visum guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban dianiaya dengan cara dipukul dengan bambu dan menceburkannya ke sebuah kolam lele milik tetangga.
Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali lagi dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya adalah perampokan minimarket terekam CCTV. Sesaat lagi.